Mengapa kota Filipi sangat penting dalam Alkitab? Saksikanlah video ini sampai selesai, dan temukan jawabannya. Gereja di Filipi memiliki signifikansi yang luar biasa dalam sejarah Kristen, karena dianggap sebagai gereja Kristen pertama di Eropa. Pendirian gereja di kota ini pertama kali dirintis oleh Rasul Paulus, sekitar tahun 50 dan tahun 51 Masehi. Kota Filipi merupakan titik awal untuk penginjilan di wilayah ini, dan menjadi fondasi perkembangan gereja-gereja di seluruh benua Eropa. Bagaimana sejarah awal pembentukan kota Filipi? Kota Filipi didirikan pada abad keempat sebelum Masehi oleh Raja Filipus II. Dia adalah ayah dari Alexander Agung. Filipi memegang peranan penting dalam sejarah Makedonia, karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan, dan juga memiliki sumber daya pertambangan yang kaya. Kota ini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi, dan pangkalan militer Romawi di wilayah tersebut. Kota Filipi terletak di jalur perdagangan yang menghubungkan Laut Aegea dengan Eropa Barat. Posisi geografisnya yang strategis, dan sumber daya alam yang melimpah, menjadikan kota Filipi sebagai pusat perdagangan yang ramai. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuat kota ini semakin makmur dan berpengaruh. Penemuan arkeologi di Filipi, seperti sisa-sisa bangunan kuno, patung, dan berbagai prasasti, telah memberikan banyak informasi yang berharga, terutama tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Filipi pada zaman Perjanjian Baru. Misalnya, ditemukannya kuil-kuil dan patung-patung. Hal itu menunjukkan bahwa praktik penyembahan berhala sangat berkembang di kota tersebut. Apa peran kota Filipi dalam konteks politik di bawah kekuasaan Romawi? Kota Filipi memiliki status khusus sebagai koloni Romawi, yang berarti kota ini memiliki otonomi dan memiliki hak-hak istimewa di bawah pemerintahan Romawi. Hal ini telah memberikan perlindungan hukum bagi jemaat Kristen awal di Filipi. Selain itu, kota ini juga menjadi pusat aktivitas militer Romawi di wilayah Makedonia, karena lokasinya yang sangat strategis. Bagaimana sejarah penyebaran Injil di kota Filipi? Sejarah penyebaran Injil di kota Filipi dimulai ketika Rasul Paulus dan rekan-rekannya, Silas, Timotius, dan Lukas, tiba di sana pada perjalanan misi keduanya, sekitar tahun 50 atau 51 Masehi. Hal ini bermula ketika Rasul Paulus hendak melakukan pelayanan misionarisnya ke wilayah Asia. Namun dalam perjalanannya, Paulus mendapat penglihatan dari Roh Kudus, yang mengarahkannya pergi ke wilayah Makedonia, di mana kota Filipi berada. Hal itu diriwayatkan dalam kitab Kisah Para Rasul 16, ayat 9-10. Saat Paulus tiba di Filipi, ia bertemu dengan beberapa wanita yang sedang berdoa di tepi sungai. Di antara mereka ada seorang wanita bernama Lydia, seorang pedagang kain ungu yang berasal dari Tiatira. Saat Paulus memberitakan Injil, Tuhan membuka hati Lydia, dan ia pun menerima Kristus, serta dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Peristiwa pertobatan Lydia menjadi tonggak awal berdirinya gereja Kristen pertama di Eropa. Dengan murah hati, Lydia mengundang Paulus dan rekan-rekannya untuk tinggal di rumahnya. Rumah Lydia menjadi tempat pertemuan bagi jemaat muda untuk berkumpul, berdoa, mempelajari firman Tuhan, saling mendorong, dan memperkuat iman mereka. Adanya tempat pertemuan yang teratur membentuk komunitas Kristen semakin kuat di Filipi, dan memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan gereja secara signifikan. Namun, pelayanan Paulus di Filipi tidak selalu berjalan mulus. Dalam kitab Kisah Para Rasul 16, ayat 16-24, di sana dikisahkan, Paulus dan Silas sempat dijebloskan ke dalam penjara, setelah mengusir roh jahat dari seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Rupanya, hal itu mengakibatkan kerugian finansial bagi para pemimpin peramal itu.
Para pemimpin peramal itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapatkan penghasilan mulai lenyap. Sehingga mereka menangkap Paulus dan Silas, dan membawa mereka ke hadapan penguasa kota. Dalam Kisah Para Rasul 16, ayat 25-34, di sana diceritakan. Di dalam penjara, Paulus dan Silas berdoa, sambil memuji Tuhan. Namun secara mengherankan, tiba-tiba gempa bumi terjadi, sampai pintu-pintu penjara itu pun terbuka. Kepala penjara yang sedang bertugas saat itu, hampir bunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus menghentikannya, dia berkata, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Akhirnya, Paulus menuntun kepala penjara itu percaya kepada Yesus, dia dan seluruh keluarganya dibaptis. Ini menunjukkan keajaiban iman dan meneguhkan kebenaran Injil. Setelah peristiwa itu, gereja di Filipi terus bertumbuh dan berkembang. Jemaat Filipi menjadi salah satu jemaat yang paling setia mendukung pelayanan Rasul Paulus, baik secara moral maupun finansial. Dalam kitab Filipi 4, ayat 10-20, Paulus memuji mereka atas komitmen dan kemurahan hati yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa gereja di Filipi menjadi salah satu jemaat Kristen yang paling kuat dan berpengaruh pada masa itu. Kerjasama antara Lydia dan para rasul merupakan teladan inspiratif bagi kita untuk bersatu hati dalam mendukung pekerjaan Tuhan agar semakin berkembang dan memberi dampak positif bagi banyak orang. Jadi, itulah kisah singkat bagaimana kota Filipi memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah Alkitab. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat.